Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haika Prananda dengan NIM 232315002. Saya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas C sore. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Baik, yang pertama, apa sih demokrasi itu? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dimana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Yang dimana demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dan yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, politik liberal, menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kekuasaan negara yang berlebihan. Yang kedua, demokrasi patriotatoris, pemisahan kekuasaan, sistem check and balance, dan perlindungan hak-hak sipil. Dan yang ketiga yaitu demokrasi sosial, menggabungkan demokrasi politik dengan keadilan ekonomi dan sosial. Serta yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Indonesia menetapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya dengan menganut prinsip-prinsip berikut. Prinsip pertama yaitu prinsip kerakyatan, yaitu demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Selanjutnya itu prinsip hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Selanjutnya itu prinsip permusyawaratan, dan yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Serta keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Berikut beberapa alasan mengapa demokrasi dianggap relevan dan bermanfaat. Yang pertama itu kontrol sosial dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pemilihan wakil rakyat. Dan yang keempat adalah keadilan, kemakmuran, dan kebebasan. Baik, lanjut kepada pembahasan kedua, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu jaminan keikutsertaan rakyat. Demokrasi Pancasila memastikan partisipasi aktif rakyat dalam bernegara. Pancasila merupakan jiwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, keselarasan dengan budaya bangsa. Sebagai demokrasi pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang dijalani masyarakat harus mengacu pada landasan Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang 1945. Selanjutnya adalah mufakat dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan mufakat dan kepentingan bersama. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Sejak zaman prakolonial, nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara. Di unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali, terdapat elemen-elemen demokrasi. Selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam bermasyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi termasuk partisipasi aktif, keadilan, dan persamaan hak. Selanjutnya itu sumber nilai yang berasal dari Barat. Paham sosialisasi Barat menarik perhatian para pemimpin pergerak kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Sistem ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Selanjutnya Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan selanjutnya yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yaitu tantangan demokrasi Pancasila. Memelihara kedaulatan rakyat, mewujudkan musyawarah mufakat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya itu argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila dapat dibangun dengan cara berikut. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang mendasari demokrasi, menganalisis perkembangan demokrasi Pancasila di berbagai periode sejarah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi demokrasi Pancasila saat ini. Baik, selanjutnya pembahasan kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Apa itu esensi demokrasi Pancasila? Esensi demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa urgensi bagi bangsa Indonesia, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, mengembangkan budaya musyawarah mufakat, melindungi hak asasi manusia, dan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas demokrasi. Selanjutnya, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan? Kita kembangkan kehidupan demokratis yang transparan, pemerintah terbuka dan jujur, partisipatif, warga aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adil, hukum ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi. Selanjutnya yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Yang pertama itu keadilan, menjamin hak dan kebebasan individu. Yang kedua, partisipasi, memberikan warga suara dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah transparansi, mencegah korupsi melalui keterbukaan pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara dilakukan melalui yaitu yang pertama, pemilu bebas dan adil, mengadakan pemilihan umum yang transparan dan tanpa kecurangan. Selanjutnya yaitu hak pilih universal, memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih. Dan yang selanjutnya adalah kampanye transparan, memantau dan mengatur kampanye untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari materi atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dengan gotong royong sebagai prinsip dasar. Sistem demokrasi ini tercermin dalam lembaga negara dan mekanisme politik yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan dinamika politik, demokrasi Indonesia mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menjaga stabilitas dan mencapai masyarakat adil serta makmur sesuai cita-cita kemerdekaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.